Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Hari ini kita akan mempelajari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Materi bahaya merokok, bahaya minuman keras dan bahaya narkoba. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabil muhammadi nabiyyan wa rasulah. Rabbil zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak ustazah, apakah sudah melakukan pembiasaannya hari ini? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, segera melakukan pembiasaan hari ini ya nak. Dan semangat menyimak video pembelajaran kita hari ini. Bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 5. Yang pertama kita akan membahas bahaya merokok bagi kesehatan. Merokok adalah kegiatan menghisap asap yang berasal dari tembakau. Bahan dasar rokok adalah daun tembakau. Zat-zat yang berbahaya di dalam rokok adalah 1. Nikotin. Zat nikotin menyerap serabut-serabut halus pada saluran pernapasan dan alat-alat peredaran darah. Zat ini mengandung candu yang bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk menghisap rokok. 2. Tar. Tar merupakan bahan dasar pembuatan aspal. Pengaruh tar bagi tubuh manusia adalah membunuh dalam sel saluran darah, meningkatkan produksi lendir di paru-paru, dan menyebabkan kanker. Yang ketiga, gas CO atau karbon monoksida. Gas ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan pada jantung. Gas CO juga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen. Yang keempat, gas HCN, hidrogen cyanida. Gas ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar, dan sangat efisien untuk menghalangi pernapasan dan merusak saluran pernapasan. Yang kelima, gas NO2, nitrogen oksida. Gas ini menimbulkan kerusakan pada sel-sel yang melapisi saluran pernapasan. Akibatnya, timbul batuk-batuk kronis, gangguan suara, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. Bahaya merokok. Apa saja penyakit yang bisa didapatkan dari merokok? Yang pertama, penyakit jantung, kanker paru-paru, kanker kandung kemih, gangguan janin, kanker payudara, gangguan reproduksi, dan gangguan medis lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah merokok? Cara mencegah merokok: 1. Tidak terpengaruhi oleh ajakan teman. 2. Menghindari pergaulan yang tidak baik. 3. Selalu menuruti nasihat orang tua. 4. Mengetahui bahaya merokok. 5. Melakukan kegiatan positif. 6. Olahraga yang rutin. Nah, cara meninggalkan ketergantungan merokok sebagai berikut. 1. Mengurangi jumlah rokok tiap harinya. 2. Konsultasi ke dokter. 3. Mengganti kebiasaan merokok dengan kebiasaan positif lainnya. 4. Menyadari akibat dari merokok. 5. Merenungkan banyaknya uang untuk membeli rokok. Dan 6. Jangan coba-coba lagi untuk merokok. Materi yang kedua adalah bahaya minuman keras bagi kesehatan. Minuman keras adalah minuman yang banyak mengandung alkohol dengan persentase tinggi. Jenis alkohol yang terdapat dalam minuman keras adalah jenis etanol dan etil alkohol. 3 golongan minuman keras. Golongan A, kadar alkoholnya 1-5%. Golongan B, kadar alkoholnya 5-20%.
Golongan C, kadar alkoholnya 20-55%. Apa saja dampak minuman keras? Dampak minuman keras adalah pernapasan terganggu, denyut jantung meningkat, kerusakan pada jaringan hati, kerusakan serabut lendir lambung, tekanan darah tinggi, ketagihan, mabuk, dan sistem imun menjadi menurun. Ini adalah contoh minuman keras yang tidak boleh kita konsumsi. Cara mencegah penggunaan minuman keras adalah 1. Mengurangi penggunaan minuman keras melalui penyuluhan kesehatan. 2. Merawat dan mendampingi penggunaan pemula agar tidak mengulanginya. 3. Membantu orang yang pernah menderita akibat penyalahgunaan minuman keras. Materi yang ketiga, bahaya narkoba. Narkoba disingkat dari narkotika dan obat berbahaya. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan sebagainya. Jenis-jenis narkoba terbagi menjadi 3 golongan. 1. Narkotika. 2. Psikotropika. 3. Obat dan zat berbahaya. Kita akan membahasnya satu persatu. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis. Narkotika dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa sakit. Golongan narkotika: 1. Tumbuh-tumbuhan. 2. Sintesis. 3. Semi-sintesis. 1. Ganja. Ganja terbuat dari daun bunga, biji, dan ranting muda tanaman marijuana yang sudah kering. Ganja dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu hilangnya konsentrasi, peningkatan denyut jantung, hilangnya keseimbangan, rasa gelisah, panik, depresi, kebingungan, dan halusinasi. Yang kedua, opium. Opium diambil dari getah buah mentah Papaver somniferum. Opium digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Namun, jika digunakan dalam dosis tinggi, dapat menyebabkan kematian. Penggunaan yang menyalahi aturan dapat menimbulkan rasa sering ngantuk, banyak bicara, cenderung kerusuhan, napas berat, dan lemah dan sulit berpikir. Yang ketiga, kokain. Kokain diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka. Zat ini digunakan sebagai anestetik atau bius. Pemakaian kokain membuat pemakaian suka bicara, gembira yang meningkat, gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri dan muntah. Yang keempat, heroin. Heroin adalah jenis narkotika yang sangat keras. Bentuknya berupa butiran tepung dan cairan. Salah satu heroin yang populer adalah putau. Dampak yang ditimbulkan adalah kejang-kejang, kram di perut, muntah-muntah, mata berair, kehilangan cairan tubuh, dan hilangnya nafsu makan. Narkoba yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika dan dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan psikotropika terbagi atas 3. Yang pertama adalah sabu-sabu. Sabu-sabu berbentuk kristal, tidak berbau dan tidak berwarna. Pemakaian dapat ketagihan. Sabu-sabu menyebabkan banyak penyakit, yaitu penurunan berat badan, gangguan reproduksi, halusinasi, stroke, kerusakan jantung, hati, dan ginjal. Yang kedua, amfetamin. Amfetamin berbentuk tablet.
kapsul, dan tepung. Amfetamin memiliki dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Dampak yang timbul amfetamin yaitu penurunan berat badan, penampilannya seperti kurang tidur, tekanan darah tinggi, denyut jantung tidak beraturan, paranoid yang mendalam, dan sering pingsan karena kelelahan. Yang ketiga, ekstasi. Ekstasi berbentuk tablet dan kapsul. Ekstasi dapat mendorong fisik pemakaiannya bekerja di luar batas kemampuan. Akibatnya, yang timbul dari ekstasi yaitu diare, rasa haus, hiperaktif, sakit kepala, pusing, menggigil, detak jantung yang tidak beraturan, muntah-muntah, dan hilang nafsu makan. Golongan narkoba yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan lain atau obat lain selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Efek zat adiktif menimbulkan ketergantungan yang sulit dihentikan dan ingin menggunakannya terus-menerus, yang jika dihentikan akan sakit luar biasa. Golongan zat adiktif adalah LSD, pilosin, psilocybin, meskalin, tiner, bensin, lem, dan spiritus. Dampak penggunaan narkoba. Dampak fisiknya, gangguan jantung, otak, kulit, ginjal, hati, paru-paru, sistem saraf, dan gangguan reproduksi. Dampak mentalnya adalah depresi, gangguan jiwa berat, bunuh diri, dan tindakan kejahatan. Selain itu, dampak penggunaan narkoba adalah gangguan dan kerusakan organ tubuh, gelisah yang berlebihan dan bersikap antisosial, kesempatan belajar hilang atau masa depan menjadi suram, berpotensi melakukan tindakan kejahatan, kekerasan, dan pengerusakan, dipenjara, dan kematian akibat overdosis. Nah, apa saja gejala pemakaian narkoba? Dari segi fisiknya, 1. Berat badan turun drastis. 2. Mata lebih cekung dan merah. 3. Tangan penuh dengan bintik-bintik. 4. Muka pucat. 5. BAB dan BAK kurang lancar. Nah, kalau dalam bentuk emosi, 1. Sangat sensitif dan mudah bosan. 2. Suka membangkang. 3. Emosi naik turun. 4. Mudah memukul orang. Dan 5. Mudah berbicara kasar. Nah, dari segi perilaku, 1. Malas dan sering melupakan tanggung jawab. 2. Tidak peduli dan jauh dari keluarga. 3. Sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal keluarga. 4. Suka mencuri uang. Cara menghindari bahaya narkoba sebagai berikut. Nah, itu dia cara menghindari bahaya dari narkoba. Nah, itu dia video pembelajaran kita hari ini tentang bahaya merokok, bahaya minuman keras, dan bahaya narkoba. Sekian dulu materi pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, Ananda bisa menjapri Ustazah. Dan untuk lebih memahaminya, Ananda bisa mengerjakan penilaian harian yang ada di bawah ini. Tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya, dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.